Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi, masih bersama saya Rian Ibram. Kali ini kita akan melihat berita bahagia dari selebriti muda ya. Kali ini kalau misalnya ngelihat mereka kayaknya sih sebenarnya pas banget. Walaupun pacarannya katanya baru 3 bulan, baru saja mendeklarasikan kalau mereka pacaran. Ada Mikha Tambayong dan juga seorang laki-laki mantan dari Priscilla adalah Vero Walando. Jadi kabarnya mereka ini cinta lokasi dan sampai dengan sekarang pacaran 3 bulan, jarang bertengkar. Ya iya dong, jarang bertengkar, orang baru 3 bulan ya. Tapi kalau misalnya saya lihat sih bisa dipastikan jarang bertengkar. Mungkin mereka juga karena jarang ketemu, kesibukan satu sama lain. Kita akan melihat bagaimana kebahagiaan dari seorang Mikha Tambayong dan juga Vero Walando. Selengkapnya ini dia. Jarang terlihat tampil bersama, rupanya sejak kurang lebih 3 bulan lamanya artis cantik Mikha Tambayong dan Vero Walando resmi berpacaran. Meski masih terkesan sedikit menutupi hubungan percintaan keduanya, namun dari bahasa tubuh yang ditunjukkan Vero, tak bisa mengelak bila ia tengah dibuat jatuh cinta akan sosok Mikha Tambayong. Lantas sejak kapan keduanya mulai saling dekat? Kapan ya? Belum. Ini ntar kabur deh. Iya. Udah berapa bulan kalian? Kita dekat udah hampir lebih dari 3 bulan lah ya. Iya kan? Ini dari kita syuting di Manado waktu itu. Syuting Manado tuh lama. Tapi kan tahun ini. Iya. Tahun ini kan, bukan tahun lalu. Jadi udah cukup lama dekatnya. Kita masih menguji lah. Kita masih menguji. Kan perlu proses juga kenalan sama lain. Maksudnya sebenarnya nggak 3 bulan juga sih. Kita kenalnya kita syutingnya awal tahun kemarin gitu dan kayak kenalnya juga udah cukup lama gitu. Jadi aku udah semakin kenal dia, semakin kenal keluarganya dan sebaliknya juga gitu. Jadi ya kayak lagi pengenalan lah. Ya, ini merupakan kali pertama Mikha mau mempublikasikan jalinan asmara. Mengingat sebelumnya ia cukup tertutup seputar kehidupan pribadinya, khususnya asmara. Namun saat kemarin membenarkan kisah cintanya dengan Vero, Mikha memang masih terlihat malu-malu. Di usia hubungan keduanya yang masih terbilang seumur jagung, baik Vero dan Mikha mengakui bila kisah asmaranya sedang mesra-mesranya dan jauh dari pertengkaran. Enggak, bukannya gimana ya, maksudnya aku kalau misalkan aku ngerasa ini kan kehidupan pribadi juga ya, dan aku kayak nggak pernah ngasih tahu aja, aku punya pacar lagi gini, ini kan emang ya ditanyain aja langsung gitu, jadi ya udah gitu. Iya, jarang berantem, ntar lagi kayaknya nih. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau nggak berantem dalam hubungan sih ngomong kosong sih. Iya. Pasti ada masalah lah. Kan orang nikah aja masih berantem. Iya. Kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Makanya disitulah kita bilang kita lagi menguji gitu, sampai sejauh mana sih ketahanan rasa ini gitu. Apa yang kita punya. Berat deh. Kayak mau nyanyi lagi. Padahal yang penyanyi Mikha ya. Sebelum resmi melabuhkan hatinya ke Vero, Mikha memang kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Namun kabar tersebut hilang begitu saja. Di balik keberhasilan Vero meluluhkan hati wanita 22 tahun itu, ia mengaku bila tak mudah dan butuh kerja keras untuk bisa membuat hati seorang Mikha Tambayong dulu. Lantas, apakah Mikha termasuk wanita idaman Vero? Dan bagaimana sebaliknya? Cukup membutuhkan kerja keras. Enggak lah. Saya nggak percaya yang namanya cinta itu datang tiba-tiba gitu loh. Harus butuh proses perkenalan, saling mengenal. Iya. Lihat latar belakang keluarganya, terus orang ini smart atau enggak, orang ini bisa bergaul atau enggak, gimana cara dia memperlakukan orang lain. Itu yang membuat kayaknya nih orang cocok, nih orang baik, nih orang pantas sepadan gitu. Karena kalau misalnya hanya mau bilang cantik dan ganteng, banyak orang di luar sana lebih ganteng dari Vero Walando. Bukan main. Kategori wanita idaman itu kan tentatif lah, kayak orang bilang cantik atau ganteng ya. Belum tentu yang menurut kita cantik, menurut orang itu juga cantik gitu. Tapi ya balik lagi attitude dan cara dia menghadapi masalah sih sebenarnya. Itu baru akan kelihatan seorang Mikha aslinya seperti apa, seorang Vero aslinya seperti apa gitu. Ketika ada masalah, ketika ada ujian, ada
berantem, seperti apa cara kita menyelesaikan masalah, barulah akan kelihatan semuanya. Aku kayak nggak pernah punya kayak idaman harus kayak gimana gitu, enggak sih. Jadi kayak nyari yang penting hal-hal prinsip aja, udah kayak seiman, iya, terus disetujuin orang tua, iya, terus smart, iya, terus sisanya udah sih. Menurut aku kayak kalau masalah pria idaman aku nggak punya, jadi kayak selama yang klik ya. Apa ya, kalau ngelihat kayak gitu enggak lah, karena ngelihat kesuksesan seorang enggak. Maksudnya kita kan menentukan teman hidup atau pasangan hidup kita karena attitude-nya satu, karena karakter dia gitu loh. Percuma juga, maksudnya lu mau kaya, lu mau banyak duit tapi suka marah-marah, terus suka ngomong kasar, percuma juga, buat apa gitu. Jadi enggak lah, bukan karena Vero sekarang jadi apa terus Mika tiba-tiba suka, enggak. Meski terbilang baru dalam berpacaran, namun rupanya hubungan keduanya sudah mendapat restu dan lampu hijau dari pihak keluarga. Bahkan di usia Vero yang menginjak 26 tahun, ia tak menampik bila memiliki keinginan untuk menikah mengingat beberapa temannya sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Lalu apakah Mika dan Vero akan segera melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang pernikahan? Ya, kalau orang tua sih nggak terlalu banyak ikut campur urusan pribadi Vero lah. Soalnya kan udah gede juga, teman-teman seumuran Vero udah banyak yang nikah malahan. Iya benar. Masa mau diurusin kayak anak kecil lagi? Enggak lah, enggak kayak gitu. Waduh. Udah pada punya baby gitu kan, lucu gitu. Cuman ya nantilah. Karena ketika kita sudah menikah pasti skala prioritas di hidup kita berubah. Iya. Gitu, dan itu sayang banget kalau ini sekarang lagi momennya masih muda Mbak, masih belum lah. Nantilah. 3 tahunan, 4 tahunan masih oke lah. Enggak. Jangan. Dia masih fokus sama bisnisnya sekarang, masih fokus dengan pekerjaannya. Aku juga masih menyelesaikan sekolah dan aku masih mau lanjut juga abis itu. Dan masih muda lah kita, dan nggak ada paksaan apa-apa kan. Maksudnya kayak nikah atau apapun kan bukan lomba-lombaan gitu ya, kapanpun siap baru. Kan udah gede juga, teman-teman seumuran Vero udah banyak yang nikah malahan. Iya benar. Masa mau diurusin kayak anak kecil lagi? Enggak kayak gitu. Waduh. Udah pada punya baby gitu kan, lucu gitu. Cuman ya nantilah. Karena ketika kita sudah menikah pasti skala prioritas di hidup kita berubah. Iya. Gitu, dan itu sayang banget kalau ini sekarang lagi momennya masih muda Mbak, masih belum lah. Nantilah. 3 tahunan, 4 tahunan masih oke lah. Enggak. Jangan. Dia masih fokus sama bisnisnya sekarang, masih fokus dengan pekerjaannya. Aku juga masih menyelesaikan sekolah dan aku masih mau lanjut juga abis itu. Dan masih muda lah kita, dan nggak ada paksaan apa-apa kan. Maksudnya kayak nikah atau apapun kan bukan lomba-lombaan gitu ya, kapanpun siap baru. Selamat untuk Mika Tambayong dan juga Vero Walandau yang pacarannya baru 3 bulan, pemirsa. Ya, semoga hubungan mereka ini semakin mesra dan semoga film baru mereka berdua juga bisa dicintai para pemirsa dan juga pecinta industri film di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi Mika Tambayong dan juga Vero, entah kenapa ya kalau aku ngelihatnya Mika semakin langsing loh. Apakah ini bukan berarti nggak bahagia dong? Sama Vero pastinya lebih bahagia lagi ya. Tapi kalau ngomongin soal Vero, katanya teman-teman dia udah banyak yang nikah. Hey, tenang, Vero masih muda. Banyak selebriti yang sampai dengan sekarang usianya lebih dewasa tapi belum nikah-nikah. Misalnya Ivan Gunawan. Ngomongin soal Ivan Gunawan, pemirsa, kabarnya Ivan Gunawan ini yang sampai sekarang belum nikah mau pindah ke suatu negara. Apakah Belanda? Atau jangan-jangan Amerika? Atau Perancis? Atau Jerman? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi.